Selamat datang kembali di channel Ani Suryani. Masih di topik terkait pengembangan hipotesis, kita bahas tentang kerangka teoritis. Sebelum kita masuk ke sana, kita perlu tahu dulu bagaimana sih hubungan antara research question dengan teori. Yang namanya research question itu selalu berasal dari penelitian terdahulu dan juga berasal dari teori. Jadi sangat erat kaitannya research question dengan teori. Research question yang bagus itu adalah yang theoretical base, yang berdasarkan pada teori. Research question ini penting. Kenapa? Karena dia sebagai bagian sebelum memastikan bagaimana sih data itu dikumpulkan dan bagaimana data dianalisa. Research question itu juga syaratnya wajib bisa dijawab. Jadi jangan memberikan pertanyaan yang retoris pada suatu penelitian yang nggak tahu jawabannya apa. Research question ini bisa berupa descriptive research question atau bisa juga causal research question. Yang bagaimana yang causal kita bahas pada video berikutnya. Kita sudah punya research question, sudah ada literatur review yang membackup, ada teori lah. Kemudian bagaimana kita mengembangkan yang namanya kerangka teoritis. Kerangka teoritis itu merupakan kepercayaan bagaimana fenomena tertentu atau variabel tertentu atau konsep tertentu saling berhubungan dalam suatu model. Theoretical framework ini juga merupakan explanation, merupakan penjelasan kenapa seorang peneliti itu yakin bahwa variabel-variabel yang ditelitinya berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi theoretical framework, kerangka teoritis itu meliputi hubungan antar variabel, bukan hanya melingkupi hubungan masing-masing variabel dependent-independent. Kita bahas pada video berikutnya tentang apa itu variabel independent dan dependent. Apa manfaatnya ketika suatu penelitian itu memiliki theoretical framework? Tentu saja kerangka teoritis ini membantu untuk memberikan definisi tentang suatu konsep atau variabel. Dengan demikian seorang peneliti itu perlu mengembangkan conceptual model konseptual yang memberikan gambaran atas suatu teori yang tercermin dalam hubungan-hubungan variabel di dalamnya. Nah, theoretical framework ini juga membantu menjelaskan apa yang diharapkan dari hubungan tersebut. Apakah hubungannya positif ataukah hubungannya negatif atau hanya berpengaruh dan tidak berpengaruh. Sesudah kita membentuk suatu kerangka konseptual, maka kita bisa mengembangkan hipotesis. Bagaimana hipotesis itu dikembangkan? Hipotesis itu harus tentatif tetapi testable, harus bisa diuji. Dia berupa pernyataan yang memprediksi apa yang diharapkan oleh peneliti dalam empirical data yang dia kumpulkan. Hipotesis development ini juga menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel yang diekspresikan dalam lagi-lagi adalah pernyataan yang bisa diuji. Kalau kita bicara hipotesis, kembali ke statistik, ada yang namanya null hipotesis, hipotesis nol, ada yang namanya hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu yang bagaimana? Hipotesis nol ini adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak dalam rangka untuk mendukung hipotesis alternatif. Silahkan kembali ke statistik kalau lupa gimana sih caranya. Kilas balik sedikit ke statistik terkait dengan hipotesis testing. Sebelum menguji hipotesis itu perlu dulu disebutkan H nolnya itu apa, H alternatifnya itu apa. Ekspektasi atas hubungan antar variabel itu mempengaruhi analisa apa yang harus dilakukan. Jadi statistical testnya itu tergantung dari bunyi hipotesis dan juga tergantung dari apakah datanya bisa dilakukan pengolahan secara parametrik atau butuh yang non-parametrik. Langkah berikutnya, peneliti harus menentukan yang namanya level of significance atau alpha. Biasanya alpha dalam social science itu adalah 0,05. Sesudah kita tahu level of significance, data sudah dikumpulkan, maka diolah datanya. Sesudah data diolah, lihat dari output yang diberikan oleh software yang digunakan. Nah, kalau p-value-nya, significance, lebih kecil daripada alpha, maka kita bisa mereject the null, mereject hipotesis nol. Kalau sudah lupa, silahkan buka kembali buku statistik untuk merefresh memori terkait dengan hipotesis testing. Nah, kalau kita bicara tentang hipotesis testing, ya ada juga yang namanya proposisi. Proposisi itu apa? Proposisi itu adalah pernyataan yang menjelaskan hubungan logis antar konsep. Apa bedanya dengan hipotesis? Proposisi itu tidak bisa diuji. Hipotesis itu formal statement,
statement yang formal yang bisa diuji dari unproven proposition, dari proposisi yang belum pernah dibuktikan sebelumnya. Jadi hipotesis itu menguji secara empiris sebuah proposisi. Apa itu uji yang empiris? Uji empiris itu adalah membandingkan hipotesis dengan realita dengan menggunakan data. Hipotesis kan teoritis, data itu realita. Maka untuk mengujinya kita perlu data apakah hipotesis ini ditolak atau tidak dapat ditolak. Yang diuji apa? Yang diuji ya tentu saja variabel. Variabel itu apa? Variabel itu ya sesuatu yang mengasumsikan different numerical value. Sebagai contoh, variabel dalam penelitian saya adalah umur. Maka umur ini diukur dengan ya berapa tahun. Akan berbeda dengan variabel warna rambut. Warna rambut bisa putih, bisa hitam, bisa coklat yang merupakan variabel yang kategorikal. Nah, kalau kita bicara variabel, maka operasionalisasi variabel itu penting. Kalau deskripsi seringkali disebut sebagai definisi operasional. Apa itu definisi operasional? Ya, ini merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi skala pengukuran nyata untuk mengukur variabel, untuk mengakses variabel. Sebagai contoh, Anda ingin meneliti return saham, maka return saham ini harus didefinisikan bahwa return itu merupakan perubahan harga saham harian. Jadi harus dioperasionalkan terlebih dahulu. Nah, pada video ini kita sudah kenal tentang proposisi, hipotesis, hipotesis testing. Pada video berikutnya kita bahas terkait dengan model penelitian dan identifikasi variabel.